Bab 3056. Token Pulau Naga keluar, kerumunan gempar, ratusan seniman bela diri tinggal di kota setengah naga untuk waktu yang lama. Token Pulau Naga secara alami adalah sesuatu yang mereka kenal. Tetapi hanya mendengarnya, ini adalah pertama kali melihat hal yang nyata. Beberapa ratus pasang mata melihat ke arah token Pulau Naga dengan saksama. Fuji mendengus dan berkata, hanya ambil token dan katakan ini adalah token Pulau Naga? Apakah kamu benar-benar berpikir klan naga saya mudah dibodohi? Dia benar-benar marah pada Yang Kai, itu sebabnya dia mengatakan sesuatu yang sarkastik. Yang Kai memandangnya seperti orang bodoh. Penatua Agung mengatakan ini adalah token Pulau Naga. Kamu memiliki penglihatan yang lebih baik daripada Penatua Agung? Atau apakah kamu tidak percaya Penatua Agung? Fuji tercengang dan wajahnya jelek. Anak, jangan omong kosong. Topi untuk tidak mempercayai Penatua Agung agak tak tertahankan bahkan baginya sebagai naga guntur tingkat 8, jadi dia memandang Zuyan dan berkata, Penatua Agung. Aku tidak bermaksud begitu. Zuyan melambaikan tangannya sedikit dan menatap Yang Kai dan berkata, meskipun saya juga merasa bahwa token Pulau Naga ini memiliki aura murni, tetapi apakah itu token Pulau Naga asli? Saya masih perlu memeriksanya dengan cermat, apakah itu benar? Nyaman, dapatkah kamu menunjukkannya kepada saya? Yang Kai melihat ke bawah ke arah Zuking dan melihat bahwa Zuking mengangguk, lalu dia tersenyum dan berkata, kalau begitu semuanya terserah Tetua Agung. Dengan lemparan tangannya, token Pulau Naga terbang menuju Penatua Agung. The Great Elder mengambilnya, menjepit mantra di tangannya, dan menunjuk jari pada token. Dalam sekejap, bentuk naga pada token tiba-tiba berenang, raungan naga yang keras dan jelas keluar. Penatua keempat Zukong mengangguk dan berkata, tidak buruk. Itu memang token Pulau Naga. Faktanya, ketika mereka melihat token, beberapa tetua sudah 8% yakin, tetapi masalah itu penting, jadi tentu saja lebih baik untuk memverifikasinya. Yang Kai tersenyum tipis, saya mendengar bahwa pemegang token Pulau Naga dapat meminta satu permintaan ke Pulau Naga. Pada titik ini, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini ketika dia berbicara, Tetua kedua tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih token Pulau Naga yang dipegang oleh Tetua Agung. Gerakannya sangat cepat. Dan salah satu tangannya yang terulur menciptakan ledakan hantu dan menyapu ke arah naga. Token Pulau. Penatua Agung jelas tidak mengharapkan Fu Zun untuk tiba-tiba menyerang, membalik pergelangan tangan untuk menghindari, tetapi tidak berharap Penatua kedua telah bersiap. Mengikuti seperti bayangan. Kedua tetua klan naga tidak bergerak. Tetapi tangan mereka berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dengan diam-diam bertukar pukulan. Setelah sekejap, semuanya tenang. Alis Zuyan berkerut, ekspresi Fu Zun tetap dingin. Zukong menatap Zuyan, lalu menatap Fu Zun, dan menghela nafas panjang. Dalam pandangan penuh semua orang, token Pulau Naga di tangan Tetua Agung tiba-tiba berubah menjadi tumpukan bubuk, tumpah dari sela-sela jarinya dan menghilang dengan bersih dalam sekejap mata. Apa yang dimaksud Penatua kedua dengan ini? Wajah Yang Kai cekung, menggertakkan giginya dan menatap Fu Zun. Dia tidak menyangka wanita ini benar-benar akan secara terbuka menghancurkan token Pulau Naganya. Ini benar-benar tidak tahu malu. Dia hampir tidak bisa membayangkan orang kuat yang sebanding dengan Kaisar Agung di depan begitu banyak orang sebenarnya bisa melakukan hal seperti itu. Dia belum pernah mempercayai wanita ini sebelumnya, jadi dia memberikan token Pulau Naga kepada Grand Elder setelah berkonsultasi dengan Zuking. Tetapi dia tidak berharap untuk membuat kesalahan. Zuyan juga melihat ke samping ke arah Fu Zun, sepertinya menunggu penjelasannya. Fu Zun berkata dengan ringan, karena Penatua Agung dan Penatua keempat yakin bahwa itu adalah token Pulau Naga, kepala istana ini secara alami tidak akan berbicara lebih banyak. Untuk saat ini, mari kita asumsikan bahwa itu adalah token Pulau Naga. Untuk saat ini, vena dahi Yang Kai melompat, bukankah ini omong kosong? Kalimat tentatif dapat menyangkal keaslian token Pulau Naga, tapi Fu Zun tidak memikirkan masalah ini dengannya, hanya dengan dingin berkata, kamu tidak memiliki izin dari klan naga dan masuk tanpa izin di Pulau Naga, ini adalah kejahatan. Membuat masalah dalam pernikahan klan naga, ini adalah kejahatan kedua, menodai reputasi gadis naga klan nagaku, ini adalah kejahatan ketiga, kejahatan itu harus dihukum. Tapi Tuan Istana ini tidak akan membunuhmu hari ini. Token Pulau Naga akan dianggap sebagai pertukaran untuk hidupmu, cepat mundur. Yang Kai berkata dengan tidak meyakinkan, apakah saya mengatakan bahwa saya ingin menukar token Pulau Naga untuk hidup saya? Penatua kedua terlalu diktator kan?
Dia benar-benar marah. Dia mengeluarkan token Pulau Naga dan sebelum dia bisa mengatakan apa yang dia inginkan, wanita ini menghancurkannya. Dan kemudian dengan benar mengatakan dia ingin menukar token Pulau Naga untuk hidupnya. Wanita itu berkata bahwa dia akan mengambil token Pulau Naga untuk hidupnya. Tidak untuk hidup, kamu ingin mati. Yang Kai menegangkan lehernya dan berteriak, aku ingin Pulau Nagamu membiarkan orang pergi. Biarkan aku dan Kinger pergi dari sini. Berhayal, Fuzun tertawa dingin. Zhu King berkata dengan menyakitkan, Penatua kedua, aturan klan naga, mereka yang memegang token Pulau Naga dapat mengajukan permintaan yang masuk akal kepada klan naga. Meskipun kamu adalah penatua kedua, kamu tidak dapat mengabaikan warisan leluhur. Yang Kai menoleh ke arah Zuyan, matanya seperti pisau, Penatua Agung, saya butuh pernyataan. Jalang ini seperti sepotong es yang tidak bisa dicairkan. Tidak peduli seberapa banyak kamu mengatakannya, itu tidak akan membantu, itu hanya akan membuat kamu marah. Yang Kai hanya bisa mengalihkan fokusnya ke Zuyan. Token Pulau Naga hancur di tangannya, tidak peduli bagaimana dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Zuyan mengangguk pada kata-katanya dan berkata, ya, memang ada artikel seperti itu dalam aturan klan naga. Yang Kai tampak terangkat dan berkata dengan kepalan tangan, kalau begitu, saya tidak punya permintaan lain selain meminta Penatua Agung untuk membiarkan saya dan Kinger pergi dengan selamat. Zuyan terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Penatua Agung, harapan di mata Zhu King meredup, jika masalah hari ini tidak diputuskan oleh Penatua Agung, dia dan Yang Kai tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Yang Kai mencibir, klan naga benar-benar agung, hari ini saya telah melihat banyak. Penatua Agung menggelengkan kepalanya, bukannya saya ingin mempersulit kamu, tetapi permintaan kamu bertentangan dengan prinsip-prinsip klan naga, saya tidak setuju, tetua kedua benar. Kamu memegang token Pulau Naga, kami harus memenuhi permintaanmu, tapi permintaan ini harus masuk akal. Kamu ingin membawa Zhu King pergi, ini tidak akan pernah bisa dilakukan, jadi, sebaiknya kamu pergi sendiri. Pernyataan dari Tetua Agung ini diharapkan oleh Yang Kai, jadi dia tidak terlalu kecewa. Sebelumnya dia telah berbicara dengan Zulai tentang apakah dia bisa mengambil token Pulau Naga untuk menukar Zhu King, dan pada saat itu Zulai telah menolak idenya. Hari ini, token Pulau Naga hanya mencoba keberuntungan. Sekarang tampaknya Zulai benar, bahkan jika ada token Pulau Naga, ingin mengambil seorang gadis naga tidak sesederhana itu, klan naga juga tidak mungkin untuk setuju. Zhu Kong juga berkata, bagus, kamu pergi, klan nagaku hari ini tidak akan mempersulitmu. Menurut kepribadian klan naga, jika orang lain berani membuat masalah seperti ini hari ini, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman, tetapi Yang Kai memiliki token Pulau Naga. Bahkan jika dia kasar hari ini, token Pulau Naga cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, premisnya adalah Yang Kai harus tahu waktu untuk melakukannya. Pergi, Penatua kedua tiba-tiba mendengus dingin, apakah saya mengatakan biarkan dia pergi? Sudut mulut Yang Kai terpikat saat dia mencibir, apakah Penatua kedua akan kembali pada kata-katanya dan ingin membunuh orang? Baiklah, kalau begitu mari kita lihat yang sebenarnya, tuan muda ini tidak baik, dan klan nagamu tidak akan baik-baik saja. Bisa beristirahat dengan tenang. Betapa besar mulut, Fuji mendengus dingin. Banyak klan naga juga suram, kata-kata Yang Kai tidak diragukan lagi menyinggung publik, berani mencuri pengantin wanita di pernikahan klan naga. Klan naga telah lama memandang Yang Kai tidak senang. Sekarang mati sampai akhir masih berani berbicara tanpa malu-malu, benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Jika kamu memiliki mulut besar, itu tergantung pada seberapa kuat kamu. Yang Kai memandang Fuji, dan diam-diam memutuskan bahwa jika dia benar-benar ingin bergerak, dia akan menjadi orang pertama yang menyerangnya. Hal bodoh seperti benar-benar berani meraih wanitanya, Yang Kai menahan amarahnya yang selalu harus dicurahkan. Penatua kedua. Zuyan mengerutkan kening pada Fuzun, apa maksudmu dengan ini? Token Pulau Naga telah dihancurkan, apa salahnya membiarkan dia lolos? Dia mencoba memahami mengapa Fuzun menarik kembali kata-katanya. Tuan istana ini secara alami setia pada kata-katanya. Fuzun memandang Yang Kai dengan acuh tak acuh, tuan istana ini tidak akan membunuhnya. Tetapi kapan aku mengatakan aku akan membiarkannya pergi? Dia tidak akan bisa meninggalkan Pulau Naga tanpa meninggalkan asal naga. Setelah pernyataan ini dibuat, Zhu Yan dan Zhu Kong keduanya tampak lurus dan segera tahu apa yang Fuzun lakukan. Yang Kai membawa asal naga leluhur, karena dia telah melemparkan dirinya ke dalam jaring,
tentu saja dia tidak dapat dengan mudah dilepaskan, asal naga leluhur sangat penting. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan seluruh ras naga mungkin memiliki ditingkatkan dengan margin yang besar. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah mengundang Yang Kai ke Pulau Naga, tetapi dia juga menginginkan asal naga leluhur. Jadi setelah memahami niat tetua kedua, Zhu Yan tidak dapat membantah apapun. Sejauh yang dia tahu, Yang Kai mahir dalam prinsip luar angkasa. Jika dia benar-benar membiarkannya pergi hari ini, dia tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk menemukannya di masa depan. Dia menghela nafas dengan santai dan segera diam. Penatua kedua, kamu pergi terlalu jauh. Tubuh Zhu Qing gemetar karena marah. Kamu berani berbicara denganku seperti ini? Mata Fu Zun tersentak. Ada apa dengan teriakan itu? Mata Yang Kai bahkan lebih kejam daripada mata Fu Zun. Qinger berbicara denganmu seperti itu, jadi apa? Nak, kamu tidak tahu bagaimana mundur, mencari kematian. Kapan Fu Zun pernah begitu tersinggung? Dalam kemarahan, dia tidak bisa lagi menahan diri dan mengangkat tangannya dan menamparnya ke arah Yang Kai. Telapak tangannya langsung berubah menjadi kristal es, seolah-olah diukir dari es, dan hukum es dingin yang tak tertandingi berubah menjadi pusaran yang menelan Yang Kai. Telapak tangan dengan cepat membesar di depan mata Yang Kai, seolah-olah bisa menutupi langit. Yang Kai berteriak rendah, apakah kamu klan naga terlalu banyak menggertak orang, atau apakah tuan muda ini terlalu jauh? Saat dia berbicara, dia mendorong Zhu Qing menjauh. Dan di bawah tatapan semua orang, dia maju bukannya mundur dan langsung menuju penatua kedua. Mengaum. Saat raungan keluar, tubuh Yang Kai melonjak dan langsung berubah menjadi raksasa setinggi 8 meter dengan kepala bertanduk pendek, ditutupi baju besi bersisik. Daging dan darahnya menggeliat dengan cepat, suara bergerak datang dari dalam tulangnya dan tangannya. Berubah menjadi cakar naga yang tajam. Prestise naga yang tak tertandingi menyebar, dan 2 aliran udara panas menyembur keluar dari lubang hidung. Teknik rahasia transformasi naga. Teriakan kaget terdengar saat banyak klan naga tampak tercengang. Teknik transformasi naga adalah teknik rahasia klan naga, dan mereka secara alami akrab dengannya. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang melakukan teknik transformasi naga dengan kekuatan seperti itu. Tubuh setinggi 8 meter, meskipun hanya setengah tubuh naga, tetapi juga memberikan rasa penindasan yang kuat, terutama nafas naga juga murni dan tak tertandingi. Bab 3057. Beberapa klan naga urutan ke-6 dan ke-7 diam-diam membandingkan, dan membayar diri mereka sendiri bahkan tanpa penindasan garis keturunan, melawan orang seperti itu. Saya khawatir mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun, wajahnya tidak bisa tidak menjadi jauh lebih serius, tidak lagi penghinaan dan kesombongan sebelumnya. Ketika tubuh setengah naga muncul, Yang Kai segera mendorong prestise naganya ke arah Fu Zun. Wajah Fu Zun tetap tidak berubah, dan tangan giok yang keluar menjadi semakin jernih. Di siang hari, keduanya bertarung. Dalam pandangan penuh semua orang, tangan Fu Zun dengan mudah menembus semua pertahanan Yang Kai dan dengan ringan menekan dadanya. Tanpa suara, dada Yang Kai yang luas cekung seolah terkena batu besar, punggungnya langsung menggembung, dan gelombang kejut yang terlihat dengan mata TELANJANG meledak di belakangnya. Mengejutkan pikiran. Klik, klik, klik. Sampai saat ini tidak ada suara, tetapi suara tulang yang patah yang tak terhitung jumlahnya membuat orang bergidik. Tubuh setengah naga, yang tingginya lebih dari 8 meter, ditampar dengan ledakan keras, seperti guntur, seperti kilat, terbang ribuan kaki dalam sekejap mata. Menumpahkan darah emas di sepanjang jalan, memotong lurus emas. Garis. Mengalahkan diri sendiri, banyak klan naga memandang Yang Kai, yang ditampar, dan pikiran ini muncul di benak mereka. Zhu Yan dan Zhu Kong saling memandang dan keduanya diam-diam menggelengkan kepala mereka juga. Meskipun Yang Kai memiliki kekuatan asal naga suci emas dan tidak lemah, penatua kedua, bagaimanapun, adalah ahli tingkat kaisar yang hebat dan memiliki darah naga urutan ke-10. High Dragon Prestige tidak menyebabkan penekanan garis keturunan pada tetua kedua, tanpa keuntungan dari penindasan garis keturunan. Bagaimana Yang Kai dapat menahan kekuatan telapak tangan tetua kedua? Telapak tangan yang ringan ini segera membuat Yang Kai menyadari kesenjangan antara dirinya dan Kaisar Agung. Dia bahkan tidak melukai sehelai rambut pun Fu Zun. Adegan itu sunyi, hanya aura sedingin es yang menyelubungi tulang. Fu Zun dengan dingin menatap Yang Kai, yang baru saja menghentikan wujudnya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Tiba-tiba, matanya menyusut, perlahan berbalik ke samping, melihat ke samping, sepasang mata perlahan menyipit, dengan tenang berkata,
Zuking, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mendengar dia berkata begitu, kerumunan itu tersadar kembali dan melihat ke sana serempak. Pada pandangan pertama, mereka semua tercengang. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah Zuking telah datang ke sisi Fuchi, prestise naga memenuhi udara, menyelimuti Fuchi, tangan batu giok telah berubah menjadi cakar naga. Tergenggam di atas tengkorak Fuchi, menatap Fuzi seperti melihat musuh besar. Yang Kai terluka, dia tidak banyak bereaksi, bukan karena dia tidak peduli dengan hidup dan mati Yang Kai, hanya saja dia tidak berani mengalihkan perhatiannya di depan kekuatan Kaisar yang agung. Sedikit kelonggaran sudah cukup untuk membuat yang rencana Kai gagal, bahkan berbalik untuk melihat pikiran cedera Yang Kai tidak berani bangkit, cakar naga yang tajam telah menembus daging Fuchi. Seolah-olah hanya kekuatan biasa akan dapat membiarkan Fuchi mati di jalan. Dia hanya menertawakan Yang Kai karena mencoba mengguncang pohon besar, dan diam-diam senang melihat Yang Kai menderita di bawah Elder kedua. Jadi dia tidak sabar menunggu telapak tangan Elder kedua untuk langsung membunuh Yang Kai. Sebelum pemikiran itu selesai, sebuah bayangan melintas di depannya, Zuking bergoyang di belakangnya. Dan kemudian dia merasakan penindasan garis keturunan naga tingkat 9 pada dirinya sendiri, dan merasakan rasa sakit yang datang dari kepalanya. Wajah Fuchi langsung membiru, betapa jeleknya itu. Urutan ke-9 melawan urutan ke-8, penindasan tidak terlalu sulit, jika kamu benar-benar ingin bertarung secara langsung, Fuchi kurang lebih dapat bertahan untuk sementara waktu. Tetapi Zuking telah bersiap, meraih kesempatan, sekarang dapat sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati Fuchi. Ekspresi semua orang sangat bervariasi untuk sesaat. Adegan di depan mereka benar-benar aneh hingga ekstrim. Hari ini adalah hari pernikahan Fuchi dan Zuking, mengenakan pakaian merah besar, seharusnya sepasang di langit, sepasang di tanah. Tetapi pada saat ini, pengantin wanita benar-benar melihat pengantin pria dengan postur membunuhnya, adegan ini terlihat bengkok. Zuking tidak menjawab, semua perhatian tertuju pada Fu Zun. Segelmu benar-benar terangkat. Zukong mengerutkan kening, agak tidak percaya, kapan itu terjadi? Garis keturunan naga Zuking ditekan, tingkat kultivasi disegel, tapi sekarang lihat dia. Bagaimana dia masih bisa ditekan? Jelas, dia sudah pulih, jadi dia bisa membuat mereka terkejut. Jadi begitulah, mata Zuyan bersinar dengan sedikit pemahaman, diam-diam terkejut pada Yang Kai yang menutupi dadanya dan menggelengkan kepalanya dan terbang kembali. Kamu melakukan ini, dengan ekspresi marah di wajahnya, Fu Zun memelototi Yang Kai dan berteriak. Tidak ada alasan untuk segel Zuking untuk dibuka secara misterius, dan dari awal hingga akhir, Yang Kai adalah satu-satunya yang memiliki kontak dengan Zuking. Jadi jika ada yang bisa membuka segel Zuking tanpa diketahui, tidak ada orang lain selain Yang Kai. Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan seperti itu? Segel itu secara pribadi dilemparkan olehnya. Kamu diizinkan melakukannya, tapi aku tidak. Alasan macam apa ini? Ekspresi Yang Kai agak galak. Sudut mulutnya masih memiliki darah emas, dadanya belum sepenuhnya pulih, masih sedikit runtuh, tamparan Fu Zun itu tidak mudah ditanggung. Bahkan jika itu tidak membunuhnya, tetapi itu juga memengaruhi vitalitasnya, beberapa tulang patah, tubuh setinggi 8 meter melangkah di udara. Seperti gunung kecil yang terhalang di depan Zuking, menghadapi tekanan dari 3 tetua klan naga. Melihat dia penuh energi dan tidak terluka parah, Zuking, yang gugup, merasa lega dan wajahnya yang gugup menjadi tenang. Kinger melakukan pekerjaan dengan baik. Yang Kai berkata tanpa menoleh, pada akhirnya mereka adalah suami dan istri, memiliki keselarasan hati. Rencananya tidak punya waktu untuk menjelaskan dengan hati-hati dengan Zuking, tetapi pada saat kritis Zuking masih membuat pilihan yang paling tepat. Suara timur untuk menyerang barat, Zukong mengangkat alisnya. Dia juga menemukan apa yang sebenarnya terjadi dalam waktu singkat tadi. Yang Kai telah mendesak teknik transformasi naga untuk berubah menjadi tubuh naga setinggi 8 meter untuk melawan Penatua kedua. Tampaknya sembrono hingga ekstrim dan tidak menyadari ketinggian langit, tetapi pada kenyataannya, dia hanya menarik perhatian orang. Sementara mata semua orang tertarik padanya, Zuking, yang dikaburkan oleh tubuhnya yang besar, memiliki ruang untuk bermain sesuka hati. Langkah ini terbukti efektif. Awalnya, Yang Kai hanyalah seekor ikan di talenan, di Pulau Naga. Tempat ini berada di bawah kekuasaan klan naga, tidak ada cara untuk melawan, tetapi sekarang situasinya sedikit berbeda. Segel Zuking terangkat, kekuatannya pulih, dan Fuchi juga ada di tangannya, perselisihan akan mati bersama.
Penatua kedua tersambar petir, Yang Kai telah mengambil sedikit inisiatif. Betapa dalam hati, sungguh rencana yang berani. Zhu Yan dan Zhu Kong keduanya sedikit tergerak, diam-diam merasa bahwa jika masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan sempurna, Pulau Naga kemungkinan besar harus membentuk musuh yang kuat. Zhu King, apakah kamu ingin memberontak? Lepaskan Fuci dulu. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Wajah Fu Zun sedingin es, dan suaranya sama dingin dan menusuk. Ekspresi Zhu King tetap tidak berubah. Dia hanya berkata, aku mendengarkan Yang Kai, aku akan melepaskannya ketika dia berkata begitu. Fu Zun sangat marah. Jangan lupa bahwa kamu adalah klan naga. Kamu adalah anggota Pulau Naga, kamu harus tahu hukuman apa yang akan kamu terima untuk kejahatan membunuh sesama klan kamu. Melihat bahwa dia benar-benar tergerak oleh kemarahan, banyak klan naga ketakutan. Mereka belum pernah melihat penatua kedua benar-benar marah untuk waktu yang lama, terakhir kali lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan hasil dari kemarahan penatua kedua adalah bahwa yang favoritnya dikirim ke makam naga, dan yang ketiga adalah yang ketiga. Penatua dari klan naga. Zhu King sekarang memiliki darah naga kelas 9, menurut alasan, dapat menjadi penatua kelima dari klan naga. Tetapi jadi apa? Bahkan penatua ketiga secara pribadi dikirim ke makam naga oleh penatua kedua, bagaimana Zhu King bisa menjadi? Terhindar, membunuh dan melukai sesama anggota klan. Yang Kai dengan dingin mendengus, membalikkan tangannya dan meraih, telapak tangan besar itu langsung meraih Fuci, semua gengsi naga menyelimuti Fuci. Fuci menjerit ketakutan, sebenarnya rasa takut dari dasar tulang. Dia hanya urutan ke-8, darah naga urutan ke-9 Zhu King dapat menekannya, belum lagi kekuatan asal naga emas Yang Kai, jika itu sebulan yang lalu Yang Kai. Bahkan jika teknik transformasi naga dipamerkan, dia tidak begitu takut, tetapi bulan ini, teknik transformasi naga Yang Kai berkembang pesat. Kekuatan asal naga suci emas dan kemajuan fusi tubuhnya sendiri sama sekali tidak sebanding dengan waktu sebelumnya. Dragon Yuan di tubuh Fuci terasa mandek sesaat, hampir tidak bisa beroperasi. Ini bukan yang paling tidak nyaman baginya, yang paling tidak nyaman adalah ibu kotanya sendiri dari naga guntur tingkat 8, tetapi dipegang oleh Yang Kai seperti mainan di tangannya. Ratusan pasang mata mengawasi, dia sedikit malu. Kemarahan. Kamu jalang memenjarakan kultivasi King, menekan darah naga King, mengetahui bahwa hatinya milik orang lain dan memaksanya untuk menikahi klan naga yang tidak dia sukai. Ini dianggap membunuh dan melukai sesama klan. Menurut pendapat saya, kamu adalah orang yang harus dihukum paling banyak. Kelompok klan naga tiba-tiba berkeringat di dahi mereka, dan bahkan penatua agung dan penatua keempat melompat dengan alis mereka. Orang ini terlalu berani, beraninya dia berbicara dengan tetua kedua seperti ini. Wajah Fu Zun berkedut dan dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu memanggilku apa? Pelacur jalang 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 jalang. Yang Kai membuka mulutnya dan mengutuk berkali-kali sekaligus. Mulutnya terbuka lebar, ludahnya terbang, hampir menyembur ke wajah Fu Zun. Wajah Fu Zun berubah dari biru menjadi putih, tubuhnya yang halus bergetar, dan niat membunuh yang mengerikan hampir mengembun menjadi substansi. Saya menyarankan kamu untuk tidak berpikir tentang membunuh saya. Yang Kai memandang rendah padanya, seringai muncul di wajahnya, bagus, jika kamu benar-benar ingin membunuhku. Aku khawatir ada sedikit peluang untuk melarikan diri, tetapi aku adalah orang dengan nyali kecil, tidak tahan ketakutan. Jika saya tidak dapat mengendalikan kekuatan saya dan menghancurkan reptil kecil ini, maka hal-hal tidak dapat dilakukan. Seolah ingin membuktikan bahwa kata-katanya benar, tangannya sedikit mendesak sedikit paksa. Fuci segera berteriak sedih. Hanya untuk merasakan tulang-tulang tubuhnya tidak sejajar, dia mengatupkan giginya, keringat mengalir dari dahi, matanya kesal. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Kebencian terhadap Yang Kai tidak bisa tersapu oleh air laut di seluruh Pulau Naga, tetapi sekarang dia berada di tangan Yang Kai, dia bahkan tidak bisa menolak. Saya mendengar bahwa klan naga kamu jarang jumlahnya, dan klan naga manapun adalah klan yang sangat berharga. Saya ingin tahu status seperti apa yang dimiliki naga guntur peringkat 8 dalam pikiran tetua kedua. Fu Zun menggertakkan giginya dan meneriakkan kata demi kata dengan rendah, klan nagaku dan kamu, hari ini kita tidak akan berhenti sampai kita mati. Zhu King langsung kehilangan warna di wajahnya yang cantik. Bab 3058. Tidak ada kematian, tidak ada istirahat. Ketika penatua kedua mengatakan ini, suasana di tempat kejadian berubah tiba-tiba.
Jika orang lain mengatakan ini, itu bisa menjadi ancaman. Tetapi karena itu berasal dari tetua kedua, itu adalah ancaman nyata. Dia benar-benar marah, dan satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa malu klan naga adalah dengan menggunakan darah Yang Kai. Wajah Zhu Qing menjadi pucat. Dia mengira dengan menangkap Fuqi, dia akan memiliki ruang untuk bernegosiasi dengan para tetua. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan memaksa tetua kedua untuk melepaskan kata-kata seperti itu? Hatinya panik, dia tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan hanya bisa mengalihkan pandangannya ke punggung Yang Kai yang tinggi. Beraninya kau mengancamku, wajah Yang Kai bermusuhan, dan tanpa basa-basi lagi, dia meraih salah satu lengan Fuqi. Dan perbedaan ukuran yang sangat besar membuat kedua jari itu terasa seperti sedang mencubit tusuk gigi. Apa yang sedang kamu lakukan? Fuqi terkejut. Saat kata-kata itu jatuh, Yang Kai telah mengerahkan kekuatan yang ganas. Klik, darah berceceran. Fuqi membeku sesaat, diikuti oleh lolongan menyedihkan. Lengannya benar-benar dirobek oleh Yang Kai, retakannya tidak rata, darah mengalir deras, setetes darah naga murni seolah-olah air mancur menyembur, setiap tetes kristal dan bulat jatuh ke bumi. Langsung menodai tanah merah. Darah naga adalah hal yang sangat berharga. Setetes apapun bernilai banyak uang, dapat digunakan untuk memurnikan pil, juga dapat diambil secara langsung. Terutama untuk keturunan naga seperti Li Jiao, darah naga lebih efektif bagi mereka daripada bunga darah naga. Tetapi pada saat ini, darah naga yang berharga dan tak tertandingi ini memancar keluar, warna merah darah menyerang hati dan jiwa semua orang, membuat hati dan pikiran orang-orang gemetar ketakutan. Miliknya, suara mengisap udara dingin terdengar. Semua mata tenggelam dalam pikiran saat mereka melihat ke arahnya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Zhu Yan dan Zhu Kong mengambil langkah maju secara bersamaan, wajah mereka tiba-tiba menjadi muram, prestise naga yang tak tertandingi meledak ke arah Yang Kai. Sebelum mereka tidak mengatakan apa-apa itu karena Yang Kai tidak melakukan apapun untuk benar-benar melukai kepentingan naga. Pulau, demi wajah Zhu Qing, mereka tidak mau menggertak yang kecil dengan yang besar. Tapi sekarang situasinya berbeda, lengan naga guntur tingkat 8 dicabut olehnya hidup-hidup mereka sebagai tetua agung dan tetua keempat Pulau Naga. Tentu saja mereka tidak bisa hanya duduk dan menonton. Beraninya kau, Yang Kai berbalik, memelototi Zhu Yan dan Zhu Kong, sejumput lengan Fuqi yang lain, terlihat mengerikan seolah-olah binatang buas yang siap memakan siapapun. Mata itu memancarkan cahaya ganas yang mengerikan. Langkah Zhu Yan dan Zhu Kong berhenti berdetak. Tetua agung itu berkata dengan suara yang dalam, kamu sudah keterlaluan. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, Pulau Nagamu terlalu banyak. Benar dan salah ada di hati orang-orang, biarkan Fuqi pergi dan kita masih bisa membicarakannya. Yang Kai tidak ragu untuk mengatakan, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian, biarkan aku dan Kinger pergi dan aku akan membiarkannya hidup. Kalau tidak, kita semua mati bersama. Jika sebelumnya dia mengatakan kata-kata seperti itu hanya ancaman yang lemah dan lemah, maka sekarang kata-kata ini sudah membawa banyak bobot. Dia merobek salah satu lengan Fuqi dengan mudah, jelas siap mati bersama Fuqi. Tetua Agung Klan Naga dan tetua kedua memiliki kekuatan untuk mengambil nyawanya, tetapi membunuhnya pada saat yang sama, Fuqi pasti akan mengikuti penguburan, Klan Naga jumlahnya kecil. Benar-benar tidak mampu kehilangan siapapun. Berangkat, penatua kedua mengertakkan gigi dan berteriak rendah. Yang Kai tidak banyak bicara, hanya senyum dingin, tangannya mendesak kekuatan lain. Klik, lengan Fuqi yang lain juga robek, Yang Kai dengan santai melemparkan lengan yang patah ke samping, sepasang mata menatap Fu Zun tanpa bergerak, penuh rasa provokatif. Kamu mengancamku, aku menarik lengan Fuqi, kamu meneriakiku, aku juga menarik lengan Fuqi. Klan Naga memiliki kekuatan hidup yang kuat pula. Cedera ini tidak cukup untuk berakibat fatal. Kamu ingin memberikan pernikahan Zhu Qing dengan Fuqi? Aku akan membunuh Fuqi dulu, dan lihat bagaimana kamu bisa menikahkan. Menghadapi klan naga, tidak bisa memiliki sedikit kelemahan, dia harus lebih tangguh dari mereka. Wajah Fu Zun membiru karena marah. Bahkan peristiwa lebih dari 10 tahun yang lalu tidak membuatnya begitu marah, tetapi kali ini apa yang dilakukan Yang Kai, tidak diragukan lagi membuat kemarahannya naik ke tingkat yang baru. Kedua lengannya terkoyak hidup-hidup dan Fuqi sudah pucat pasi karena kesakitan dan gemetar. Dia adalah klan naga, tubuhnya harus sangat kuat, dalam keadaan normal tidak mungkin seseorang bisa merobek lengannya seperti ini. Tapi Yang Kai berubah menjadi tubuh naga 8 meter, kekuatannya tidak terbatas,
belum lagi Fuci, jika tetua agung dan tetua kedua jatuh di tangannya. Dia juga bisa merobek satu ke dunia untuk dilihat. Dia menundukkan kepalanya, matanya penuh kebencian. Beri kamu 10 napas waktu untuk mempertimbangkan, pada akhirnya kamu membuat keputusan sendiri. Tatapan Yang Kai menyapu 3 tetua klan naga, kata-kata itu jatuh ketika langsung dihitung. Jelas di sisi yang lemah, posturnya sangat tinggi, seolah-olah dia memiliki kendali atas segalanya, seolah-olah dia adalah tuannya, yang membuat tatapan mata orang banyak terasa sangat tidak nyaman. 10, 9, 8, suaranya sangat tenang, tidak ada rasa gugup sedikit pun, wajahnya juga penuh dengan tekad. Zhu Qing melintas dari samping, berdiri di samping Yang Kai, dengan lembut menghirup, ekspresinya juga sangat ditentukan. Suami dan istri bernyanyi bersama, berbagi rasa sakit dan penderitaan, berbagi hidup dan mati. Zhu Qing tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi telah mengungkapkan sikapnya. 1. Yang Kai 10 hitungan selesai, 3 tetua naga masih setengah menyatakan tidak. Bukannya mereka tidak peduli dengan hidup dan mati Fuci, tetapi masalah hari ini klan naga tidak boleh mundur, jika tidak, reputasi seluruh klan naga akan rusak jika tersiar kabar. Kekuatan Yang Kai memaksa mereka untuk menyerahkan Fuci. Zhu Yan menghela nafas, dia juga tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Sekarang pikirkanlah, alasan terpenting adalah pendekatan Yang Kai terlalu agresif. Tetapi jika ada orang lain yang mengalami hal semacam ini, tidak ada cara untuk membuat yang terbaik dari kedua dunia. Ini ditakdirkan untuk menjadi kesedihan klan naga. Ditakdirkan untuk menjadi akhir dari Yang Kai. Yang Kai menunduk dan menatap Zhu Qing dengan seringai, senyum muncul di wajahnya, tetapi dengan penampilan setengah naga, senyumnya menjadi agak mengerikan, kinger. Sepertinya kita akan menjadi sejoli. Dengan kehidupan yang sama di sini hari ini. Rambut Zhu Qing terbang, menunjukkan senyum tipis. Ada pendamping ke dunia bawah, itu tidak akan kesepian. Bagus, Yang Kai berteriak, wajahnya tiba-tiba serius. Mulutnya tiba-tiba melompat keluar suku kata yang sangat rumit dan halus. Suku kata itu sangat aneh. Ratusan manusia yang mendengarkan hanya merasakan sesuatu yang fantastis. Tetapi suara itu jatuh di telinga klan naga, membuat mereka jantung berdetak kencang, semua darah naga mulai mendidih. Teknik rahasia klan naga. Wajah Fu Zun berubah dan dia menggertakkan giginya dan berteriak rendah, kamu benar-benar mempelajari teknik rahasia klan naga. Yang Kai menatapnya dan tidak menjawab, suaranya berangsur-angsur naik ke nada tinggi, seperti auman naga asli, terdengar ke 9 langit. Warisan asal naga leluhur. Zhu Yan mengungkapkan ekspresi bingung, wajah terkejut. Warisan roh suci tidak diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, tetapi tersembunyi di dalam garis keturunannya sendiri, dan ketika garis keturunan itu naik ke tingkat tertentu, warisan ini juga akan terbangun bersamanya. Klan naga adalah kepala roh suci, tentu saja tidak dapat menghindari aturan ini. Klan naga berdarah murni secara bertahap akan menguasai beberapa teknik rahasia yang hanya bisa dilakukan oleh klan naga saat garis keturunan mereka meningkat. Yang Kai sekarang menggunakan teknik rahasia klan naga, dan itu adalah jenis teknik rahasia yang sangat canggih. Melihat ini, jelas dia telah menerima beberapa warisan klan naga. Dan sumber warisan itu secara alami adalah naga leluhur asal dalam tubuhnya. Zhu Yan terkejut dengan hal ini, Yang Kai menerima warisan klan naga, apakah itu berarti dia telah diakui oleh asal naga leluhur? Tidak heran dia bisa membuka segel Zhu Qing tanpa diketahui. Segel Zhu Qing ditanam oleh penatua kedua, dan teknik rahasia klan naga juga dilakukan, dan menilai dari kinerja langsung Yang Kai, dia memang mampu mengangkat segel itu. Jika ini masalahnya, maka dia tidak dianggap sebagai ras manusia lagi dan dapat dianggap sebagai anggota klan naga, dan sangat penting pada saat itu. Zhu Yan menemukan ini, bagaimana mungkin Fu Zun tidak memikirkannya? Untuk sementara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya. Dia sebelumnya berencana untuk meninggalkan Yang Kai dan kemudian menemukan kesempatan untuk menghilangkan asal naga leluhur dari tubuhnya. Namun kini nampaknya ide tersebut sudah tidak bisa lagi diwujudkan. Prasyarat untuk kekurangan adalah kelengkapan. Sekarang asal naga leluhur telah mengakui ras manusia ini dan bahkan menyatu dengannya untuk sebagian besar, bagaimana bisa dicabut? Bahkan jika secara kebetulan perampasan berhasil, akan ada sesuatu yang hilang, yang akan menjadi kerugian yang tidak dapat diterima bagi seluruh klan naga. Hanya klan naga yang bisa melakukan teknik rahasia klan naga, ini adalah aturan besi yang tidak bisa dipecahkan. Suku kata yang keluar dari mulut Yang Kai, itu adalah bahasa naga yang sangat kuno,
yang lain tidak bisa mengerti, tetapi bagaimana klan naga tidak bisa mengerti? Dalam sekejap, semua klan naga terkejut, dan ketiga tetua bahkan kehilangan pandangan mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, Fuji, yang telah terjepit di tangan Yang Kai, menjerit keras, gemetar hebat, jubah merahnya basah oleh keringat. Dan matanya yang semula kesal tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah dia telah terkena mantra jahat. Segera setelah itu, kilat keluar, dan bentuk naga bergerak tiba-tiba muncul dari atas kepala Fuji. Naga guntur membuka mulut untuk mengaum, tampaknya enggan meninggalkan tubuh Fuji. Tetapi di bawah bahasa naga Yang Kai, mata naga penuh rasa sakit dan panik. Dalam waktu singkat, seluruh kepala ditarik keluar. Ini jelas asal naga Fuji. Begitu asalnya meninggalkan tubuhnya, maka dia akan kehilangan kualifikasi sebagai klan naga. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Hukuman naga. Wajah banyak klan naga sangat berubah. Tubuh mereka dingin, dan sepertinya semua darah naga membeku. Setelah klan naga mati, asalnya tidak akan hilang, tetapi akan kembali ke makam naga, berubah menjadi kekuatan asal yang kacau, dan ketika ibu naga hamil. Klan naga akan mengadakan upacara untuk berkomunikasi dengan makam naga, memungkinkan kekuatan asal di makam naga ditransfer ke bayi baru. Dengan kata lain, kematian seekor naga, meskipun beberapa kerugian, tetapi tidak memotong fondasi, tetapi jika asalnya dihancurkan, maka semuanya benar-benar berubah menjadi debu. Ini juga alasan mengapa jumlah klan naga langka, tetapi tidak punah, karena setiap naga yang mati, akan meninggalkan asalnya sendiri. Untuk menyumbangkan kekuatan terakhir mereka untuk perpanjangan klan naga. Kurangnya satu asal bisa berarti berkurangnya satu naga mulai sekarang dan selamanya. Bab 3059. Hukuman naga adalah cara paling kuat untuk menghancurkan asal ras naga. Ini adalah seluruh teknik tabu ras naga. Jika Yang Kai sebelumnya mengancam akan mati dengan Fuji, tetua kedua hampir tidak dapat diterima dalam kemarahan, maka situasi ini sekarang dia tidak ingin melihat apapun yang terjadi. Ras naga bisa mati, tetapi asalnya tidak dapat dihancurkan. Berhenti, Zhu Yan berteriak, wajahnya sedalam air. Yang Kai benar-benar berhenti, suku kata yang melompat keluar dari mulutnya berhenti, dan naga guntur yang dilucuti dari atas kepala Fuji tidak lagi begitu menyakitkan. Apalagi yang harus dikatakan Grand Elder? Yang Kai bertanya dengan suara yang dalam, hatinya juga diam-diam takut, meskipun penampilannya sangat T-E-L-A-N-J-A-N-G, tetapi jika tidak dipaksa. Siapa yang rela mati? Untungnya, Grand Elder memberi muka dan melompat keluar pada saat kritis, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melanjutkan. Yang terakhir bukanlah apa yang ingin dia lihat, tetapi dia siap membayar harga yang cukup untuk yang pertama. Melihat Yang Kai menghentikan teknik rahasia hukuman naga, Zhu Yan menghela nafas lega. Pemuda ini telah menerima warisan klan naga, pengakuan dan perpaduan asal naga leluhur. Maka dia tidak bisa memperlakukannya sebagai ras manusia biasa, dan memakai kesombongan ras naga tidak membantu. Dia merenung sejenak dan hendak berbicara ketika perubahan tiba-tiba terjadi. Suara dengungan keras tiba-tiba datang dari jauh dari langit, seluruh dunia tampak bergetar, diikuti oleh cahaya yang melesat ke langit meledak di tempat yang jauh. Energi spiritual langit dan bumi berguling dan bergetar, sedih dan gelisah. Tiga tetua ras naga berbalik dengan tiba-tiba dan melihat ke arah tempat gerakan itu berasal. Detik berikutnya, tiga ras naga berubah warna serempak. Penatua kedua Fuzun bahkan berteriak, tidak bagus. Di akhir kalimat, tubuhnya bergoyang, dan dia melesat ke arah itu seperti kilat, menghilang dalam sekejap mata, bahkan tidak peduli dengan sisi ini. Perubahan ini membuat ratusan manusia terlihat tercengang, bahkan Yang Kai juga kagum, matanya merayap. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan tetua kedua dengan tergesa-gesa. Penatua kedua juga menunjukkan postur yang sangat kuat sebelumnya, dan bahkan mengatakan bahwa ras naga dan Yang Kai tidak akan beristirahat sampai mati. Ini hampir bisa dikatakan sebagai perseteruan yang tak terpecahkan. Dan apa yang bisa membuat orang kuat seperti Fuzun kehilangan wajahnya, bahkan mengabaikan Yang Kai yang merampok pengantin dalam pernikahan klan naga? Sesuatu telah terjadi pada Pulau Naga, dan itu adalah sesuatu yang besar. Hati semua orang melonjak dengan pemikiran yang luar biasa, mengamati kata-kata dan melihat wajah orang-orang. Mereka melihat bahwa Tetua Agung Zhu Yan dan Tetua keempat Zukong keduanya dengan ekspresi serius, tampak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Ketika Yang Kai merobek dua lengan Fuji sebelumnya, mereka tidak menunjukkan tatapan seperti itu. Melihat ras naga lainnya,
Mereka semua tampak terkejut dan curiga, seolah-olah mereka memiliki beberapa spekulasi. Kinger, tempat apa itu di sana? Apa yang terjadi? Yang Kai diam-diam mengirim suara ke Zuking, hatinya diam-diam bersorak, sangat merasa bahwa ini mungkin kesempatan. Di antara 3 tetua klan naga, tetua kedua Fu Zun adalah yang paling sulit. Jika dia tidak terlalu tidak masuk akal, Yang Kai tidak akan pergi sejauh ini sebelumnya. Kali ini dia benar-benar langsung pergi. Yang Kai secara alami senang untuk lihat ini. Tanpa perlawanan besar tetua kedua, yang tersisa adalah tetua Zuyan dan Zukong. Jika dia berusaha, mereka dapat duduk dan berbicara dengan damai. Lagi pula, kedua tetua ini adalah klan naga Zu. Kurang lebih condong ke Zuking, hal ini terlihat dari sikap kedua sesepuh tadi. Mendengar Yang Kai bertanya, Zuking kembali, makam naga, di sana ada makam naga tampaknya dalam masalah. Makam naga, Yang Kai mengangkat alisnya. Dia secara alami tahu apa itu makam naga, tempat yang pasti akan dimasuki oleh ras naga sebelum mereka mati, tempat terlarang untuk seluruh ras naga. Sebelum Zuking pergi ke bumi yang membeku untuk mencari asal naga yang hilang, tujuan utamanya adalah membawanya kembali ke makam naga. Makam naga adalah kuburan ras naga, apa yang bisa terjadi di sana? Fakta bahwa tetua kedua melarikan diri tanpa sepatah kata pun aneh. Zuking juga tidak bisa mengatakan mengapa, hanya tahu makam naga harus mengalami kecelakaan. Yang Kai dan Zuking bertukar, tetua agung dan tetua keempat juga diam-diam dipertukarkan, tidak tahu apa yang dikatakan tetua agung dan tetua keempat, ekspresi Zukong tiba-tiba berubah, suram. Mata Yang Kai berbalik dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Grand Elder, Elder keempat, masalah hari ini anak itu salah, tetapi juga dipaksa. Anak itu juga bergerak dengan pikiran tunggal demi kebahagiaan Kinger. Itu mengapa dia memukul dengan kejam, saya harap kedua tetua akan memaafkan. Konflik antara dia dan klan naga pada dasarnya terfokus pada tetua kedua, Fu Zun, dan sekarang setelah Fu Zun pergi. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk berbicara dengan tetua agung dan tetua keempat, dia mungkin bisa pergi dengan selamat. Apakah ras naga bersedia melepaskannya? Ada beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Zuyan dan Zukong tersenyum, keduanya memandang Yang Kai dengan humor dan geli. Kali sebelumnya melawan tetua kedua, anak ini menunjukkan postur yang kuat tanpa menunjukkan kelemahan, tidak sabar untuk bertarung di tempat dengan Fu Zun untuk membuktikan cintanya pada Zuking. Tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata dia berkata lembut kata-kata, tetapi juga mampu menekuk dan meregangkan generasi. Ekspresinya tenang, Zuyan berkata, kamu menyakiti klan, memalukan reputasi klan nagaku. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan sebagai hasil terakhir. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata dengan suara berdengung, lalu apa yang diinginkan Grand Elder? Kamu telah melihat sikap Kinger, melon yang dipelintir dengan paksa tidak manis. Mengapa klan naga harus menipu diri sendiri dan orang lain seperti ini? Fu Qi adalah klan naga. Apakah Zuking bukan klan naga? Kamu juga harus lebih memikirkan Zuking. Zuyan menggelengkan kepalanya, yang mengatakan, masalah hari ini tidak ditakdirkan untuk berakhir dengan baik. Wajah Yang Kai tenggelam, karena Grand Elder telah mengatakannya, maka saya hanya bisa menerima langkah itu. Jadi tolong maafkan saya jika saya telah menyinggung kamu. Cara dia memperlakukan Grand Elder sangat berbeda dari cara dia memperlakukan Elder kedua. Dia sudah menyinggung Fu Zun sampai mati, jadi jika masih ada kesempatan untuk berbalik, dia tidak ingin benar-benar menyinggung Grand Elder. Apa yang terjadi hari ini seharusnya dibayar dengan darah. Zuyan berkata dengan suara yang dalam, kata-katanya tiba-tiba berubah. Tapi aku tidak ingin menggertak yang kecil dengan yang besar dan merusak gengsi klan nagaku. Mata Yang Kai berbinar dan berkata, apa maksud Grand Elder? Jika kamu melepaskan Fu Qi, aku tidak akan mengambil tindakan terhadapmu. Betulkah? Yang Kai senang mendengar bahwa, seluruh Pulau Naga, dia paling takut pada Grand Elder dan Elder kedua, keduanya sebanding dengan keberadaan Kaisar Agung. Sekarang Elder kedua entah kenapa pergi lebih awal, jika Grand Elder juga jangan menyerangnya, maka Pulau Naga itu besar, dia bisa datang dan pergi kapan saja dia mau. Tetua keempat akan mengalami kesulitan untuk menahannya di sini. Dalam sekejap, Yang Kai merasa bahwa Grand Elder menjadi ramah dan bersahabat, bahkan wajahnya menjadi jauh lebih hangat, itu benar-benar klan naga garis keturunan Zu. Hati masih agak condong ke Zuking. Grand Elder klan naga adalah orang yang menepati janjinya, anak itu secara alami mempercayainya. Yang Kai tidak bisa berhenti menganggukkan kepalanya, terlihat ceria. Ratusan manusia memutar mata mendengarkan ini.
Beberapa saat yang lalu, dia tampak seperti sedang menanyai orang, tetapi dalam sekejap mata, dia memberi orang topi tinggi. Kalau begitu biarkan dia pergi. Zhu Yan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata. Yang Kai juga mengatakan tidak ada omong kosong, langsung membuang Fuci yang telah digenggam di tangannya. Kedua lengannya hilang, wajahnya pucat karena kesakitan, dia pikir dia pasti akan jatuh di sini hari ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Segera setelah diusir oleh Yang Kai, dia meraih kedua lengan yang patah. Yang dibuang oleh Yang Kai dan melesat ke suatu arah. Dia tidak berani tinggal di sini, hanya ingin bergegas mencari tempat untuk sembuh dengan benar, meskipun lengannya dirobek oleh Yang Kai, tetapi vitalitas ras naga kuat. Selama dia pulih untuk sementara waktu, dia pasti akan bisa sembuh. Sebelum pergi, dia memberi Yang Kai tatapan kejam, seolah-olah dia akan kembali untuk membalas dendam. Dia adalah naga guntur tingkat 8, jika bukan karena kejutan Yang Kai barusan, dia tidak akan langsung ditundukkan oleh Zhu Qing, dan sekarang dia telah menderita kerugian yang begitu besar. Bagaimana dia bisa menelan amarahnya? Di depan begitu banyak orang, dia terluka, Zhu Qing direnggut, jika temperamen buruk ini masih bisa bertahan, maka dia bukan Fuci. Di antara kerumunan, wajah Li Jiao suram dan menatap Fuci yang melarikan diri, wajahnya berjuang. Ketika Yang Kai mengajar Fuci pelajaran sebelumnya, merobek kedua tangannya, hati Li Jiao penuh dengan kesenangan. Jika bukan karena binatang ini, bagaimana mungkin San Yang menderita sakit selama 2 atau 300 tahun? Dia tidak sabar menunggu Yang Kai membunuh Fuci secara langsung. Tapi sekarang Yang Kai telah menegosiasikan kesepakatan dengan Grand Elder Dragon Rache dan membiarkan Fuci pergi, dia memiliki jejak kehilangan dan kebahagiaan pada saat yang sama. Kerugiannya adalah Fuci benar-benar lolos dari bencana, untungnya Fuci tidak mati di tangan Yang Kai. Pembalasan, itu wajar untuk membayar kembali dengan tangan mereka sendiri sudah cukup melegakan. Jadi Fuci kembali dari kematian memberi Li Jiao kesempatan untuk membalas dendam. Tapi bagaimanapun juga, Fuci adalah naga guntur tingkat 8, bahkan jika dia terluka parah, Li Jiao juga bukan tandingannya, dia hanya garis keturunan tingkat rendah tingkat ketiga. Melawan ras naga tingkat 8, bagaimana bisa? Dia punya kesempatan untuk menang, kecuali dia juga bisa menaikkan garis keturunannya. Jadi dia ragu-ragu dan berjuang dengan apa yang harus dilakukan untuk membunuh Fuci. Dia tahu betul apa konsekuensi dari membunuh ras naga, tetapi ketika seorang pria ada di dunia, ada hal-hal yang dapat dilakukan dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan. Ada skala di hatinya yang menjadi miliknya. Pada saat ragu-ragu, Fuci sudah melarikan diri dari pandangan. Di antara kerumunan, selain Li Jiao menatap Fuci, ada sepasang mata yang dengan rakus menatap ke arah kepergian Fuci, warna matanya berubah. Aku telah melepaskan orang itu, Grand Elder harus menepati janjinya. Yang Kai menoleh untuk melihat Zhu Yan. Zhu Yan menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja, saya tidak akan menyesalinya. Di akhir kalimat, dia melirik Zhu Kong, lalu berbalik dan pergi. Arah dia pergi, dia juga pergi ke makam naga, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari tetua kedua, beberapa pasang surut dan dia menghilang dari pandangan orang banyak. Penemuan ini menyebabkan kerumunan meledak menjadi gempar. Bab 3060. Perjalanan Penatua kedua yang tidak dapat dijelaskan ke makam naga sudah cukup mengejutkan, tetapi sekarang bahkan Penatua Agung telah benar-benar bergegas. Apa sebenarnya yang terjadi di makam naga yang membuat dua orang kuat yang sebanding dengan Kaisar Agung pergi ke sana bersama untuk menghadapinya? Yang Kai juga memiliki ekspresi bingung, mengulurkan tangan untuk menggaruk dagunya. Tiba-tiba, sudut mulutnya berkedut dan dia berkata dengan penuh kebencian, tertipu. Apa? Zhu Qing menatapnya dengan wajah curiga. Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, benar-benar tua dan licik. Dari apa yang baru saja terjadi, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di makam naga, dan Penatua kedua bahkan tidak bisa menanganinya sendiri. Jadi Tetua Agung harus bergegas untuk membantu. Dengan kata lain, terlepas dari apakah Yang Kai melepaskan Fuci, Grand Elder tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Baru saja mungkin selama penundaan lain, tidak perlu menegosiasikan persyaratan apapun dengan Grand Elder, dengan Fuci di tangan. Jika dia ingin meninggalkan Pulau Naga dengan Zhu Qing dengan aman, bukankah itu mudah? Dia percaya bahwa tanpa Penatua Agung dan Penatua kedua yang duduk di kota, seorang Penatua keempat tidak akan dapat menghentikan mereka. Sekarang dia secara tidak sengaja jatuh dalam skema Grand Elder, sandera di tangan hilang, dan telah kehilangan kesempatan pertama.
Tapi setelah dipikir-pikir, hasil ini mungkin adalah hasil terbaik. Jika dia tidak menyetujui proposal Grand Elder, dia mungkin memaksa Grand Elder untuk bertarung secara pribadi, dan kemudian Fuchi tidak akan berakhir dengan baik. Dan dia juga tidak akan berakhir dengan baik. Jadi memikirkan ini, Yang Kai kembali menjadi tenang dan damai, meskipun dia ditipu oleh Grand Elder, tetapi hasilnya masih dapat diterima. Kedua tetua pergi, dan hanya tetua keempat Zukong dan banyak klan naga yang tersisa di depan istana. Yang Kai menyeringai dan melihat ke arah Zukong. Apa yang ingin dikatakan penatua keempat? Apakah kamu akan membiarkan saya dan istri saya pergi? Atau apakah kita bertengkar dan melihat yang sebenarnya? Situasi hari ini selalu tidak terduga, tetapi semuanya berjalan sesuai keinginannya, menghadapi sekelompok klan naga yang telah kehilangan Grand Elder dan Second Elder, garis bawah Yang Kai penuh. Zukong menghela nafas panjang, hari ini Pulau Naga sangat penting, jika mungkin, bisakah kamu tinggal di Pulau Naga selama beberapa hari, dan setelah beberapa hari kita dapat membuat rencana? Yang Kai tertawa terbahak-bahak. Penatua keempat menipu kemudaan dan ketidaktahuan saya? Jika saya tidak mengambil kesempatan untuk meninggalkan Pulau Naga hari ini, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan di masa depan? Jadi penatua keempat, saya tidak bisa menyetujui ini. Usul. Betul sekali. Zukong mengangguk dengan lembut, penatua ini memaksa orang ke dalam situasi yang sulit. Zu King melangkah maju dan menatap Zukong dengan ekspresi tulus dan berkata, Elder keempat, Yang Kai dan saya tidak ingin menjadi musuh dengan klan naga, kami hanya ingin meninggalkan tempat ini. Tolong buat mungkin untuk kami penatua keempat. Zukong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan Grand Elder sebelumnya, masalah hari ini tidak ditakdirkan untuk berakhir dengan baik. Kecuali kamu mengikat tanganmu dan membiarkan kami menangkapmu. Kalau begitu mari kita bertarung. Yang Kai melangkah keluar dengan keras, tubuhnya yang besar menjulang seperti pagoda, prestise naganya yang mengerikan berguling dan bergerak. Penatua keempat menyipitkan matanya dan berkata, hanya ada dua dari kamu, saya khawatir kamu tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang, saya menyarankan kamu untuk tidak melawan. Saat kata-katanya jatuh, satu orang tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Zu King. Zu King menoleh ke arahnya dan mengerutkan kening sejenak, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Zulai menangkupkan tinjunya dan berkata, penatua keempat, maafkan aku. Orang yang berdiri di atas jelas Zulai. Klan naga berubah wajah, meskipun Zulai dan Zu King adalah saudara kandung, tetapi langkah Zulai masih menjadi musuh Pulau Naga dan klan naga untuk membuat keputusan seperti itu. Bukan hanya kekerabatan, itu juga membutuhkan kekuatan besar dan keberanian. Wajah Zukong tidak berubah, tampaknya telah diharapkan, mengangguk dan berkata, pilihan apapun akan membayar harga yang sesuai, hanya berharap kamu tidak akan menyesali keputusan hari ini. Zulai berkata dengan suara yang dalam, saya tidak akan menyesal. Yang Kai tertawa keras, kakak ipar itu baik. Sudut mulut Zulai berkedut, setiap kali dia mendengar Yang Kai memanggilnya saudara ipar, dia memiliki dorongan untuk meninju seseorang. Pada saat ini, di antara kerumunan, yang lain melangkah keluar, berdiri teguh di sebelah Zulai, tetapi penampilannya jauh lebih buruk daripada Zulai, ekspresi seluruh orang itu sulit. Tubuhnya gemetar, jelas takut akan sesuatu. Kamu juga datang? Zulai menatap Li Jiao dengan heran. Sudut mulut Li Jiao berkedut, Tuan Muda Zu, lama tidak bertemu. Zulai tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Li Jiao langsung memiliki ekspresi tersanjung. Meskipun dia memiliki kontak dengan Zulai sebelumnya, dan bahkan bertarung bersama di dunia roda untuk sementara waktu, tetapi dari awal hingga akhir, Zulai tidak memandangnya sekalipun. Li Jiao dapat dengan jelas merasakan penghinaan dan penghinaan Zulai terhadapnya, dan dia tahu bisnis keluarganya sendiri, mengetahui bahwa dia seorang keturunan naga. Tidak mungkin dianggap serius oleh ras naga. Sampai hari ini, meskipun itu hanya isyarat sederhana, tetapi itu mewakili persetujuan, mewakili kasih sayang. Li Jiao tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Meskipun dia menonjol untuk mendapatkan persetujuan Zulai, jika dia bisa beruntung dan tidak mati maka dia pasti akan mendapat banyak manfaat di masa depan. Tetapi situasi hari ini, bahkan dengan 9 nyawa, dia tidak tahu apakah dia masih memiliki kesempatan untuk melakukan kembali ke Istana Naga Api. Keturunan naga, penatua keempat mengerutkan kening pada Li Jiao dan melihat identitasnya sekilas. Keturunan naga terlalu mudah dikenali, dengan darah naga yang tidak murni di tubuh mereka,
dan semua ras naga membenci keturunan naga karena mereka tidak menyukai aura yang mereka bawa. Setiap keturunan naga di depan ras naga asli tidak dapat mengangkat kepala mereka, memiliki rasa rendah diri yang jelas, bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk saling memandang. Apalagi bermusuhan dengannya. Tapi hari ini penampilan keturunan naga ini agak tidak terduga. Zukong sedikit memiliki pandangan yang dalam dan bermakna terhadap Yang Kai, mengetahui bahwa keturunan naga ini akan menonjol. Tentu saja karena Yang Kai. Anak ini memiliki pesona yang luar biasa. Dia benar-benar membuat keturunan naga bekerja untuknya seperti ini. Tetapi itu tidak membantu, meskipun budidaya keturunan naga ini tidak lemah, tingkat garis keturunannya terlalu rendah. Dan dia pasti akan menderita kerugian besar melawan ras naga sungguhan. Penatua keempat, kami memiliki 4 orang sekarang. Yang Kai mengangkat alisnya dan melihat ke arah Zukong. Jumlah seperti itu masih tidak signifikan dibandingkan dengan klan naga, tetapi setidaknya, itu 2 kali lipat dari jumlah aslinya. Zukong tersenyum tipis, 4 tidak banyak. 4 memang tidak banyak, tapi bagaimana jika kita ditambahkan ke dalamnya? Suara jernih tiba-tiba datang, langsung menggema di tepi telinga orang banyak. Semua orang menjadi waspada dan curiga, karena melihat sekeliling, tidak ada sosok yang muncul. Tetapi suara pidato ini datang dengan aneh. Yang Kai mengangkat alisnya dan melihat ke tempat tertentu dalam kehampaan dengan takjub. Zukong juga tampaknya juga punya ide sekarang. Matanya menatap tajam suara ini. Tempat di kehampaan itu, pusaran aneh muncul, dan nihiliti yang kacau ada di dalam pusaran, seolah-olah mulut binatang buas, tampaknya bisa melahap segalanya. Terowongan void, seseorang berseru dengan takjub, terkejut. Tidak mungkin terowongan kosong muncul dari udara tipis, dan dengan suara pria yang baru saja berbicara, kerumunan segera menyadari bahwa orang yang kuat telah datang untuk memecahkan kekosongan. Tapi siapa sebenarnya yang begitu berani, dan langsung memprovokasi ras naga? Ini hanya tidak tahu bagaimana hidup, kemarahan ras naga, siapa yang bisa dengan mudah menanggungnya? Dalam pandangan penuh kerumunan, sesosok kecil tiba-tiba keluar dari terowongan kosong, kerumunan itu tidak bisa tidak terlihat terpana. Karena orang ini terlalu kecil, jelas anak kecil dan gadis kecil. Terlihat baru berusia 7 atau 8 tahun, mengenakan gaun sebagian besar, lengan panjang hampir sampai ke kaki, kepala hanya diikat 2 ekor kuda di bagian belakang kepala. Wajah kecil seolah diukir dengan batu giok, terlihat sangat imut. Belum lagi ratusan manusia, ketika banyak klan naga melihatnya, mereka juga tidak bisa tidak melihatnya lebih banyak. Begitu gadis kecil itu muncul, matanya yang bulat tergelincir dan berbalik, menyapu kerumunan, sepertinya mencari sesuatu, dengan sedikit kegembiraan dan antisipasi yang jelas di wajahnya. Yang Kai mengeluarkan suara terkejut lainnya, lalu menyeringai. Tatapan gadis kecil itu akhirnya jatuh padanya, dan setelah sedikit linglung dia terbang seperti sambaran petir, dan menetap di depan Yang Kai. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berkeringat untuknya. Ukuran Yang Kai yang sangat besar dan tubuh mungil gadis kecil itu memberikan dampak visual yang terlalu kuat. Tubuh gadis kecil itu bahkan diluruskan, tetapi hanya seukuran batang hidung Yang Kai. Apalagi sekarang Yang Kai menyeringai, mulutnya terbuka lebar, sepertinya dia bisa menelan gadis kecil itu kapan saja ke perutnya. Tepat ketika semua orang gelisah, suara jernih gadis kecil itu terdengar, "Tuan, mengapa kamu menjadi begitu besar?" "Tuan, semua orang tercengang dan hampir mengira mereka salah dengar. Ekspresi Zukong juga menjadi sangat aneh. Dia bisa merasakan bahwa gadis kecil yang dipahat batu giok yang tampak tidak berbahaya ini memiliki kekuatan besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Dan kekuatan itu tampaknya adalah kekuatan roh suci, yang bahkan bisa dikatakan tidak lebih lemah dari kekuatan roh suci. Semangat ras naga, orang kuat yang menakutkan, yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Apa yang membuatnya semakin bingung adalah bahwa gadis kecil ini benar-benar memanggil Yang Kai Master. Keduanya berada dalam hubungan tuan pelayan, tapi bagaimana ini mungkin? Untuk pertama kalinya hari ini, perasaan gelisah melonjak di hati Zukong, seolah-olah akan ada perubahan besar di Pulau Naga hari ini, dan kegelisahan ini membuat hatinya berat. Terlebih lagi, suara yang entah kenapa terdengar jelas bukan suara gadis kecil ini, suara itu terdengar seperti, "Sialan kau, menyentuh pantat wanita ini." Sementara kerumunan tenggelam dalam pikiran, tangisan halus keluar, diikuti oleh wanita cantik berpakaian istana dari terowongan kosong. Wanita itu menoleh untuk menatap ke arah terowongan kosong. Dengan wajah marah. Di bawah suasana tegang dan provokatif seperti itu,
Tiba-tiba muncul kalimat seperti itu, segera membuat ekspresi semua orang aneh. Dan dengan interupsi seperti itu, suasana tegang dan tegang tiba-tiba menghilang. Apa yang kamu lakukan memblokir di sini? Ini tidak seperti aku melakukannya dengan sengaja. Suara orang ketiga keluar, dan orang banyak mendengarnya dengan jelas. Itu adalah suara pria yang berbicara di awal. Terowongan Void itu menyatu, memperlihatkan sosok pria tampan dan anggun, yang memiliki senyum pahit di wajahnya dan ekspresi yang agak malu. Dan sejak dia muncul, terowongan kosong itu tiba-tiba menghilang.